Dan di sana nanti akan ada dua kategori guru yang bisa ikut seleksi. Tahun 2023 ini dapat dikatakan sebagai penentuan akhir nanti dari teman-teman untuk P1, kemudian P2, kemudian P3. Berikutnya ada pelamar umum serta teman-teman guru swasta dan juga fresh graduate. Untuk nantinya di tahun 2023 ini kita bersama-sama berjuang untuk memperebutkan yaitu pengisian formasi pada sekolah-sekolah yang membutuhkan guru. Dan tentunya di sini kita akan bisa memprediksikan kira-kira dari kategori pelamar ini nanti berapa persenkah kita akan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Dan kira-kira bagaimanakah nanti untuk nasib guru honorer ini di tahun 2023 bagi yang lulus dan juga yang tidak lulus, serta di daerah-daerah yang mungkin tidak akan membuka formasi. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dulu untuk pembahasan kita, yaitu pada tahun 2023. Asal kita ketahui bahwa di tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir nanti penggunaan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana pada tahun 2023 dengan menggunakan Permenpan RB tersebut, maka di sini masih muncul yaitu nanti status prioritas dan juga pelamar umum ketika teman-teman nanti login ke akun SSC ASN. Artinya di tahun 2023 ini nanti masih akan ada sistem skala prioritas dan juga pelamar umum ketika nanti kita login ke akun SSC ASN, yang mana nanti ketika login kita nanti akan bisa terdeteksi apakah kita itu adalah sebagai P1, artinya guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dan dikatakan nanti tinggal menunggu penempatan untuk di tahun 2023 ini. Kemudian nanti akan ada status P2 yaitu guru THK2, kemudian akan ada status P3 yaitu guru honor sekolah negeri dengan masa kerja ini adalah sama dengan atau lebih dari 3 tahun. Kemudian nanti akan muncul yaitu pelamar umum yang terdiri dari guru honor sekolah negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga teman-teman guru honor sekolah swasta, entah itu yang tidak lulus pada seleksi P3K guru di tahun 2022 maupun juga pelamar baru. Kemudian nanti juga akan muncul yaitu teman-teman guru swasta yang mana sebelumnya belum pernah ikut seleksi. Nanti yang penting terdaftar di Dapodik ini nanti bisa mendaftar ya pada seleksi P3K guru di tahun 2023. Kemudian juga akan ada banyak sekali fresh graduate yang tentunya nanti mengharapkan untuk bisa ikut berpesta dalam perebutan formasi untuk pengangkatan P3K guru di tahun 2023. Nah di sini nanti penentu dari P1, P2, P3 pelamar umum guru swasta dan juga fresh graduate untuk bisa mendaftar P3K guru tahun 2023, maka di sini nanti bergantung pada salah satu indikator kunci yang memungkinkan nanti kita untuk bisa melakukan pendaftaran. Nah, kalau misalkan di daerah kita, di Pemda kita di sini membuka formasi, maka kita nanti bisa melakukan pendaftaran. Kemudian di sini nanti kalau misalkan di Pemda kita ini tidak membuka formasi, itu kan sama artinya tidak menyelenggarakan seleksi P3K guru di tahun 2023. Kalau misalkan buka formasi, nanti kita bisa mendaftar. Kalau misalkan nggak buka formasi, ini nanti kita semua nggak akan bisa mendaftar ya. Dan apalagi di sini kita tidak bisa mendaftar lintas instansi. Misalkan saya dapodiknya di Kabupaten Sragen, kalau misalkan di Sragen nggak buka formasi, maka saya nggak bisa untuk mendaftar di Kabupaten Magetan, Kabupaten Karanganyar, atau mungkin juga kabupaten-kabupaten lain di luar Kabupaten Sragen. Dan berikutnya di sini nanti ketika dibuka formasi ya di Pemda kita, maka di sini nanti tetap akan ada dua hasil ya. Apakah kita nanti lulus ataukah juga nanti kita tidak lulus. Kalau misalkan kita nggak lulus, otomatis nanti kita ikut aturan baru yang akan berlaku mulai tahun 2024. Oke, sekarang kita bahas dulu, ini adalah di tahun 2023 ya. Jadi di tahun 2023 ini nanti ketika di Pemda kita ini membuka formasi seperti ini, maka nanti tetap akan disaring dulu. Nah, di sini masih berlaku yaitu pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Kalau misalkan di Pemda kita ini membuka formasi, maka di sini nanti untuk pengisian formasi itu akan diurutkan.
diurutkan. Ini adalah mulai dari P1 dulu, kemudian berikutnya P2, P3 dan seterusnya sampai nanti teman-teman pelamar umum ini bisa mendaftar dan memilih formasi serta nanti bisa memperebutkan formasi ini. Dan dalam aturan seleksi P3K guru di tahun 2023, kalau misalkan merujuk pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, maka di sini nanti akan ada dua kategori yang bisa lulus dan juga tidak lulus, yaitu di sini untuk P1 itu terdiri dari yang pertama, urutan pertama itu adalah dari teman-teman THK2 yang sudah lulus passing grade. Kemudian yang kedua ini adalah dari teman-teman yaitu guru sekolah negeri ya. Kemudian yang ketiga lulusan PPG. Kemudian yang keempat inilah dari teman-teman guru sekolah swasta. Kalau misalkan di sini ada formasi, maka ini nanti yang akan didahulukan untuk penempatan itu adalah dari teman-teman P1. P1 mengisi formasi di sini. Kemudian berikutnya kalau misalkan masih ada formasi sisa dari P1 yang THK2, kemudian nanti diberikan kepada guru sekolah negeri yang lulus passing grade. Kemudian berikutnya akan diberikan penempatannya yaitu untuk teman-teman lulusan PPG. Dan yang terakhir itu adalah P1 dari guru sekolah swasta. Ini kalau misalkan di daerah kita ini membuka formasi. Dan tentunya dari formasi yang ada dibuka di Pemda kita itu nanti juga akan difilter lagi, yaitu antara linearitas ijazah kita dengan formasi untuk jelas jabatan yang nanti akan diperebutkan. Dan tentunya itu nanti kita harus linear untuk bisa mengisi formasi yang kosong tersebut. Kalau misalkan di Pemda kita ini membuka formasi itu adalah kurang dari peserta P1-nya atau yang lulus passing grade, maka nanti kemungkinan besar sama halnya di tahun kemarin. Untuk P2, P3, P4 dan seterusnya ini nggak akan bisa mendaftar ya, karena formasinya sudah habis. Kalau misalkan masih ada, nanti akan dilanjutkan untuk P2 dan juga P3. Di sini nanti untuk P2, P3 untuk nanti bisa menempati formasi, tentunya harus mendapatkan nilai yang tertinggi ya teman. Nanti akan di ranking. Dan bedanya di tahun 2023 ini dengan tahun sebelumnya itulah nanti teman-teman P2, P3 ini tetap menggunakan seleksi observasi, namun nanti menggunakan komputer assist test atau CAT UNBK, yang mana yang mengerjakan inilah kita sendiri dari P2 dan juga P3 ini. Nah selanjutnya kalau misalkan masih ada sisa formasi nanti akan dibuka untuk pelamar umum, termasuk untuk teman-teman guru swasta. Ini adalah nantinya masuk ke dalam kategori pelamar umum. Kemudian fresh graduate ini nanti nggak akan bisa mendaftar kalau misalkan kalian tidak masuk dalam Dapodik ataupun juga tidak memiliki sertifikat pendidik ya. Kalau teman-teman fresh graduate ini memiliki sertifikat, maka teman-teman nanti di sini akan bisa mendaftar ke pelamar umum ketika masih ada sisa formasi untuk penempatan P1, P2 dan juga P3 di instansi kita. Ya di sini nanti kalau misalkan kita lulus, kalau misalkan buka formasi pun di sekolah kita harus berjuang untuk nantinya ditempatkan ya. Artinya besar kecilnya formasi itu sebagai penentu apakah nanti kita lulus ataukah tidak. Nah berikutnya kalau misalkan di sini kemungkinan yang terjadi itu ada dua, yaitu yang pertama teman-teman yang tidak lulus artinya kalah perengkingan atau tidak mendapatkan penempatan di tahun 2023. Ini nanti akan sama halnya dengan teman-teman yang di Pemdanya ini tidak membuka formasi. Nah kalau tidak membuka formasi atau kita nggak lulus di tahun 2023, maka nanti nasib kita kira-kira bagaimana? Ya kita nanti akan welcome di tahun 2024. Nah di tahun 2024 nanti akan ada mekanisme baru, yaitu untuk pengisian kekosongan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri. Dan tentunya nanti kita akan menggunakan sistem baru juga untuk ikut bersaing di sana. Jadi nanti akan menggunakan yaitu sistem marketplace mulai tahun 2024 sampai ke belakangnya nanti. Dan di sana nanti akan ada dua kategori guru yang bisa ikut seleksi dengan menggunakan alur yang berbeda. Jadi di tahun 2024 ini nanti akan ada dua guru honorer yang bisa memperebutkan ya untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K mulai tahun 2024 ke belakang. Jadi di sini nanti akan ada dua kategori, yaitu kategori pertama yaitu dari teman-teman guru honorer. Nah, dari teman-teman guru honorer yang sudah menjabat dalam jabatan sebagai seorang guru honorer, baik itu yang di Pemdanya ini tidak buka formasi ataupun juga dari teman-teman yang tidak lulus pada seleksi P3K guru tahun 2022, maka kalian nanti akan masuk ke sini. Yaitu sebagai guru honorer ini. Dan berikutnya nanti kita untuk ikut seleksi P3K guru mengisi kesesuaian formasi yang ada di sini, maka teman-teman guru honorer ini nanti akan ikut seleksi.
Nah, ketika kita lulus seleksi, belum tentu kita nanti langsung bisa diangkat. Nah, di sini nanti kita akan ikut seleksi yang di sini dulu, yaitu lapis pertama, yaitu seleksi calon guru ASN. Namun di sini nanti akan dipermudah untuk seleksinya, artinya di sini untuk intensitasnya bisa jadi nanti lebih dari 2 kali ya dalam 1 tahun. Nah, guru honorer yang memenuhi persyaratan ini nanti akan ikut seleksi calon guru ASN. Kemudian kalau misalkan sudah lulus seleksi, nanti akan bisa mendaftar ke marketplace calon guru ASN. Nah, semoga saja nanti teman-teman P1 yang tidak dapat penempatan, semoga saja nanti dari teman-teman P1 yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2023 ini nanti sudah dianggap lulus seleksi calon guru ASN. Semoga saja nanti P1 masuknya ke sini, artinya kita nggak ikut seleksi lagi dan kita tinggal mendaftar saja pada marketplace calon guru ASN. Jadi nanti yang mengisi ini adalah dari guru honorer, nanti ikut seleksi dulu, kemudian kita mendaftar ke marketplace calon guru ASN. Kemudian kategori yang kedua ini dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Bagi teman-teman lulusan PPG Prajabatan setelah mengikuti pendidikan PPG Prajabatan selama 2 semester setelah lulus UKM PPG atau nanti istilahnya menjadi uji kompetensi PPG, maka teman-teman langsung bisa mendaftar ke marketplace calon guru ASN. Nah, kemudian di sini nanti akan ada 2 cara untuk pemenuhan kalau misalkan ada kebutuhan guru. Yang pertama nanti adalah ditempatkan oleh pusat. Nanti kita akan ditentukan kita akan ditempatkan di mana. Opsi yang kedua, di sini nanti sekolah ini memiliki wewenang untuk merekrut guru yang mana dengan memilih guru-guru yang ada pada marketplace calon guru ASN. Misalkan di sini saya memerlukan, misalkan saya adalah seorang kepala sekolah, ini saya memerlukan ada terjadi kekosongan guru kelas 5 misalkan. Nah, saya melihat pada marketplace. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat sama halnya di marketplace seperti biasanya misalkan di Shopee. Nanti akan ada fotonya itu seperti apa, kemudian kontak personnya mana, kemudian riwayat pendidikannya bagaimana, kemudian track recordnya bagaimana. Ini nanti kita bisa memilih untuk nanti kita check out, nanti kita untuk ditempatkan di sekolah kita. Nah, dengan demikian nanti kalau misalkan kita nggak lulus di tahun 2023 ataupun juga Pemda kita nggak buka formasi, maka nanti kita akan mengikuti mekanisme seleksi yang baru yang nanti untuk RPP-nya nanti akan diselesaikan pada Oktober tahun 2023. Oke, semoga nanti kita lulus semua ya di tahun 2023. Kalau misalkan nanti kita nggak lulus atau nggak buka formasi di Pemda kita, maka nanti kita bersiap untuk menyongsong tahun 2024 yang tentunya dengan mekanisme ini semoga bisa menyelesaikan permasalahan honorer dan kita yang belum diangkat ini bisa diangkat semuanya ya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.